Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kerja proyek perencanaan geometrik jalan tol. Nah, di sini kita mengambil lokasinya itu di Gombong, Kebumen dengan dosen pengampunya Bu Lisya. Ya, untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri dan Hidayatullah, lalu ada Nazofa Sabina, lalu ada Putri Naila. Alignment horizontal. Sini terdapat dua tikungan, itu ada tikungan 1 dan tikungan 2. Oke, untuk tikungan satunya, ini ada di full circle. Dengan E-normalnya itu ada 2% dan E-maxnya itu 8%, sesuai dengan VR yang kita pakai itu ada di 120 km per jam. Nah, untuk airmin yang didapatnya ini ada 659,2 meter dan air dipakainya itu 2.300 meter. Lalu untuk LS dipakai itu 80 meter dan LS fiktifnya itu 116,943 meter. Lalu untuk pengecekan di pelebaran tikungan itu tidak perlu pelebaran, kebebasan sampingnya itu tidak aman sehingga perlu diberi rambu dilarang berhenti. Oke, selanjutnya di tikungan 2. Tikungan 2 ini adalah spiral circle spiral atau SCS dengan E-normalnya itu 2% dan E-maxnya itu 8%. Dan untuk airminnya didapat 659,2 dan dipakainya itu ada di 1.100 meter. Nah, untuk LS dipakainya itu ada di 150 meter dan untuk L totalnya itu ada di 1.172,48 meter. Untuk pengecekan pada pelebaran tikungan itu tidak diperlukan pelebaran dan untuk kebebasan sampingnya itu tidak aman sehingga perlu diberi rambu berhenti saat di tikungan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, izin melanjutkan dari rekan saya dan Hidayatullah untuk membahas alignment vertikal. Untuk alignment vertikal, secara keseluruhan, trase jalan yang kami tinjau memiliki panjang total sekitar 2.847 meter, dengan elevasi pertamanya itu 18,02 dan elevasi akhir itu 19 meter. Dan didapatkan di sini tipe lengkungnya itu yang pertama ada tipe lengkung cembung, kedua cekung, ketiga cekung lagi, dan yang terakhir itu cembung. Untuk perhitungan stationing elevasinya itu didapatkan elevasi lengkungnya itu untuk tikungan 1 19,25, tikungan 2 15,21, tikungan 3 17,01, tikungan dan yang terakhir itu 20,55. Untuk lengkung PPV-nya itu didapatkan 19,475, tikungan 2-nya 15,0, tikungan 3-nya 17,10 dan tikungan 4-nya itu 20,83. Serta yang terakhir ada lengkung PTV-nya itu tikungan 1-nya 19,25, tikungan 2-nya 15,09, tikungan 3-nya 17,38, dan tikungan 4-nya 20,7. Selanjutnya di sini menentukan panjang lengkung vertikal cembung pada tikungan 1 dan tikungan 4. Untuk VR-nya masih sama, 120 km per jam. Di sini didapatkan A-nya itu 1,15 dan untuk tikungan 1 dan tikungan 4, 1,14. Untuk perhitungan berdasarkan jarak pandang hentinya, di sini untuk perhitungan LV yang S lebih kecil daripada L, di sini didapatkan 108,71 tanpa minus. Dan untuk LV yang lebih besar, S lebih besar, di sini didapatkan minus 72,33 untuk tikungan 1 dan minus 77,23 untuk tikungan 4. Lalu LV yang digunakan sebesar 72 untuk tikungan 1 dan tikungan 4 72 juga. Di sini dikarenakan contoh tabel di bawah ini dengan VR 120 km dan kelandaian 2% itu didapatkan untuk kelandaian untuk LV-nya itu 72. Dan sama dengan dengan lengkung vertikal cekung di sini LV dipakainya itu adalah 73 dan 72. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Naila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkasan kaku. Next.
Data perkerasan yang dibutuhkan yaitu CBR rencana sebesar 4,6%, CBR yang dipakai yaitu 6%, tipe jalannya 4/2 divided, dan umur rencananya 20 tahun. I Kebumen atau pertumbuhan lalu lintas Kebumen itu 4,8%. Didapatkan sebesar DD-nya atau faktor deviasi jalurnya 0,5 dan DL-nya 0,8%. Sehingga R atau growth factor-nya pertumbuhannya sebesar 95,49%. Kami mendapatkan LHR dari Bina Marga, yaitu tahun 2023. Lalu saya hitung pertumbuhannya dengan rumus pertumbuhan, jadi untuk 3 tahun ke depan dengan total LHR sebesar 54.228. Next. Setelah mendapatkan LHR, lalu saya menghitung JSKN, yaitu kelompok sumbu JSKN didapatkan dari MDPJ, lalu didapatkan HVAG atau LHR-JK dikali JSKN-JK. Jadi LHR dikali kelompok sumbu JSKN didapatkan HVAG sebesar 7.201,94. Lalu saya menghitung JSKN dengan rumus LHR-JK dikali JSKN-JK dikali 365 dikali DD dikali DL dan dikali R. Lalu didapatkan keseluruhannya sebesar 100 juta. Dengan CBR efektif 75%, ketebalan betonnya 200 mm, dan FCF-nya sebesar 2,49 MPa. Koefisien gesekan sebesar 1, dan terakhir FKB-nya 1,2%. Tebal minimum betonnya itu 200 mm. Kami memilih perkasan kaku karena JSKN kami besar, dan juga mengapa memilih JPCP dikarenakan jika kerusakan di salah satu bagian tidak harus membongkar di seluruh bagian. Dari hasil analisis tebal beton yang memadai, untuk sementara material yang digunakan beton semen dengan tebal 150, lapis pondasi bawah beton kurus 200 mm, LVA kelas A 90% 200 mm, dan timbunan pilihan berbentuk kasar sebesar 200 mm. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini akan membahas tentang utilitas dan rambu jalan tol. Untuk rambu lalu lintasnya di sini kita memakai yang pertama itu terdapat angka petunjuk informasi kilometer. Yang kedua itu ada petunjuk peringatan informasi. Ketiga ada kecepatan maksimum kendaraan, dan yang terakhir ada rambu peringatan lajur kanan hanya untuk mendahului. Seperti gambar di samping. Ya, berikut kesimpulan dari hasil laporan kerja kami. Laporan ini menyoroti hasil dari studi mendalam yang dilakukan untuk perancangan infrastruktur jalan tol Gombong dan Kebumen, yang bertujuan meningkatkan konektivitas serta memfasilitasi mobilitas yang lebih lancar dan efisien bagi penduduk dan juga pelaku usaha di daerah tersebut. Berdasarkan hasil analisis topografi, hidrologi, dan kebutuhan kapasitas satu lintas, rute sepanjang 2,8 km dengan konfigurasi 4 lajur 2 arah atau 4/2D telah dirancang memenuhi standar SNI dan PUPR. Desain alignment horizontal dan vertikal termasuk tipe 3 tikungan FC dan SCS yang dilengkapi super elevasi, memperhatikan kecepatan rencana itu 120 km per jam, radius tikungan minimum, serta jarak pandang yang memadai, lebar lajur 3,75 meter, median hijau 5,5 meter, dan ruang milik jalan seluas 75 meter. Memastikan stabilitas struktural dan kenyamanan pengguna. Selain itu, keberadaan jembatan dan box culvert di titik-titik kritis menjaga konektivitas antar wilayah serta meminimalkan gangguan aliran air permukaan. Ikut DED dari proyek jalan kami. Ya, ini untuk lengkung horizontal dan vertikalnya. Ini long sectionnya. Berikut untuk cross sectionnya dari sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.